Dari Kemdikbud kita bekerja sama erat ya untuk dari unsur pengawas, baik itu dari Inspektorat Jenderal, baik itu dari BPK, baik itu dari KPK, baik itu dari auditor-auditor yang lain untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang transparan, memang betul-betul tepat sasaran, tidak ada penyelewengan. Saya selalu berwanti-wanti pada semua teman-teman, jangan pernah berpikir untuk menyelewengkan uang rakyat, apalagi ini di masa bencana. Sudah hadir Profesor Insinyur Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Selamat siang Pak Nizam. Selamat siang Mas Petra. Ya, ini Pak Nizam, saya langsung saja untuk mengirit waktu karena masih banyak pembicara lainnya Pak Nizam. Ini Mas Menteri Nadiem kan sudah resmi menyampaikan mengenai dana 9 triliun tersebut, 7,2 untuk anggaran kuota, ya, dan selebihnya adalah untuk tunjangan tenaga pengajar. Nah, ini kapan ini direalisasikan dan bagaimana mekanisme pembagiannya nih Pak Nizam? Silakan. Baik, terima kasih Mas Petra, Prof. Henry dan kawan-kawan yang saya hormati, ada Prof. Asep juga, Pak Alvinli, Bu Agustina, dan Mas Ono, dan kawan-kawan semua. Jadi alhamdulillah kita semua bersyukur sekali bahwa Kementerian Keuangan sudah menyetujui bantuan untuk pulsa bagi mahasiswa, siswa, guru, dan dosen untuk seluruh siswa dan mahasiswa yang ada di tanah air yang mempunyai akses ke atau yang melakukan pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring, online learning. Program tersebut sudah pada dasarnya sudah siap. Kami tinggal menunggu update data. Jadi pertama sebelum itu bisa kita luncurkan tentu update data dari seluruh siswa dan mahasiswa menjadi nomor 1. Sebetulnya kami sudah minta ke perguruan tinggi sejak tanggal 21 Agustus kemarin, meskipun waktu itu belum sepenuhnya disetujui penganggarannya. Sudah kita minta untuk mengupdate nomor HP yang digunakan untuk pembelajaran, termasuk juga kesediaan dari mahasiswa untuk mendapatkan bantuan pulsa, karena belum tentu semua orang mau ya dibantu ya. Jadi kita pastikan bahwa datanya updated sehingga tepat sasaran. Sampai dengan hari kemarin baru sekitar separuh yang sudah mengupdate data dan kita batasi sampai tanggal 11 September. Setelah itu nanti akan kita launching untuk yang bulan pertama. Jadi selama bulan September, Oktober, November, Desember, selama 4 bulan ini akan diberikan bantuan kuota akses internet. Sehingga kita perlu memastikan bahwa itu tepat sasaran, betul-betul mencapai siswa, mahasiswa, guru, dan pengajar lainnya, dosen. Jadi demikian Mas Petra. Ya, tadi Pak Nizam kan sampaikan bahwa ini bagaimana biar tepat sasaran. Nah, bagaimana artinya mekanisme yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk memastikan bahwa ini bisa tepat sasaran? Tadi Pak Henry juga sudah sebutkan itu dimulai dari bawah pendataannya. Nah, ini bagaimana mengawasi pendataan ini agar bisa tepat sasaran, Pak Nizam? Silakan. Ya, pertama kita mempunyai database seluruh dosen, mahasiswa, guru, siswa, itu datanya semua kita mempunyai. Tinggal sekarang kita minta updating supaya nanti tidak yang kita berikan itu ternyata nomor yang sudah mati misalnya, tidak lagi digunakan atau sudah ganti nomor, ganti provider dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu update data. Jadi kita ingin datanya memang betul-betul yang existing saat ini digunakan. Karena mungkin Mas Petra aja mungkin ada 3-4 HP yang dimiliki ya, 3-4 nomor. Nah, kita ingin tahu nomor mana yang akan minta diisi. Sehingga pada awal ini tentu ya saya tidak yakin semua akan sudah updated. Tetapi yang sudah update kita close di tanggal 11. Kita validasi, verifikasi, betul milik yang bersangkutan, betul masih hidup, kita akan launching dulu. Nanti sambil terus mengupdate dan memperbaiki data. Tentu tidak bisa sekali sempurna, tapi kita semua bekerja keras untuk bisa memastikan itu terjadi. Nah, nanti yang dibayarkan pada operator itu adalah sesuai dengan nomor yang betul-betul mendapatkan kuota tadi. Jadi kalau misalnya begini, perguruan tinggi A, dia menyampaikan ke kami berdasarkan input dari mahasiswanya, ini ada 10.000 mahasiswa, 10.120 mahasiswa misalnya. Nah nanti setelah itu kita berikan ke masing-masing operator,
ternyata yang nyambung hanya 8.000, yang kita bayarkan hanya 8.000 tadi. Jadi supaya betul-betul tidak ada manipulasi angka dan juga memang semuanya tersampaikan pada yang berhak. Mungkin demikian, Mas Petra. Ya, jadi artinya bahwa Kemendikbud akan menyalurkan langsung ya, tidak bekerja sama misalnya dengan Kominfo misalnya yang mengetahui tentu masalah kita seperti berkoordinasi ini. dengan Kominfo, bekerja sama dengan operator, tetapi bahwa dana itu akan langsung dibayarkan ke operator, bahkan semuanya cashless ya, uangnya ada di Kementerian Keuangan. Jadi kita hanya menyampaikan ini sekian juta mahasiswa, sekian puluh juta siswa SD, SMP, SMA, begitu sesuai dengan masing-masing operator dan sesuai dengan yang betul-betul sampai ke mahasiswa dan siswa. Kalau nomor itu mental misalnya, ternyata nomornya sudah mati, nomornya sudah tidak aktif, tentu tidak akan masuk ke dalam sistem pembayaran dan tentunya tidak akan kita bayarkan ke operator. Ya, satu lagi Pak Nizam, saya ingin bertanya soal pengawasan pendataan ini untuk memastikan kan, karena ini kan harus dipastikan sampai karena ini bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Jangan sampai mubazir gitu kan Pak ya. Bagaimana memastikan atau Betul pengawasan sekali. dari Kemendikbud sendiri Pak? Betul, dari Kemdikbud kita bekerja sama erat ya untuk dari unsur pengawas, baik itu dari Inspektorat Jenderal, baik itu dari BPK, baik itu dari KPK, baik itu dari auditor-auditor yang lain, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini memang transparan, memang betul-betul tepat sasaran, tidak ada penyelewengan. Saya selalu berwanti-wanti pada semua teman-teman, jangan pernah berpikir untuk menyelewengkan uang rakyat, apalagi ini di masa bencana. Jadi itu selalu kita tekankan, tapi tadi mekanisme check and balance selalu terjadi. Jadi kalau misalnya satu perguruan tinggi melaporkan ada 10.000 mahasiswa, ternyata nanti setelah kita berikan pulsanya, kita berikan kuotanya, ternyata hanya 7.000, ya 7.000 itu yang kita beri, tidak kemudian kita beri tambahan 3.000, enggak. Jadi tetap ada check and balance. Nanti kalau mahasiswa merasa, loh, ini kalau saya ternyata belum dapat pulsa, belum dapat kuota yang dijanjikan, mereka bisa lapor ke kami, nah, ternyata datanya salah. Nah itu nanti bisa kita update gitu, Mas Petra. Jadi ini betul-betul transparan karena mahasiswa sendiri bisa langsung merasakan apakah mereka mendapatkan kuota atau tidak. Ada Tidak, mereka semacam bisa langsung protes ke perguruan tingginya. Nanti perguruan tingginya yang menyampaikan ke kementerian. kalau ada persoalan langsung ke atas ke sekolah atau ke perguruan tinggi Ya, Pak? ke sekolah atau perguruan tinggi. Jadi langsung, tidak perlu harus ke Jakarta, tidak perlu demo ke Dikti. Ya. Jadi bisa langsung melapor ke rektor, Pak saya kok belum dapat. Nanti dari rektor itu melapor ke kita, oh ini perguruan tinggi saya masih ada 100 yang belum dapat. Nah ternyata nomornya salah mengisikan, nah gitu-gitu kan kadang.